Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik semua, perkenalkan nama saya Ella Sofiana, guru TK Rahmania Kota Serang. Sebagai guru TK, saya menyadari bahwa menghafal hadis bukanlah perkara yang mudah bagi anak-anak usia dini. Metode pengulangan biasa seringkali terasa membosankan dan kurang efektif. Oleh karena itu, kami berinovasi dengan menciptakan metode hadiah anak atau bisa disebut dengan hafalan hadis dengan mudah melalui gerakan. Harapan kami, anak-anak tidak hanya sekedar menghafal hadis, namun juga dapat menerapkan isi dan makna dari hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya mau ajak diskusi bisnis mengenai problematika yang ada di kelas mengenai hafalan hadis anak-anak. Yang saya perhatikan anak-anak itu cenderung sulit untuk menghafal hadis gitu, karena kan hafalan hadis yang diterangkan secara berulang-ulang saja gitu. Yang saya harapkan anak-anak itu juga selain hafal, mereka itu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan nyatanya. Menurut bisnis bagaimana? Ada pendapat atau masukan? Izin ya bisa lah. Iya boleh sih dia. Ini mah bisa dia sama sih. Terima kasih bisa lah. Izin bisa lah. Izin bisa lah. Ini mah menurut pendapat Miss Cynthia yang Miss Cynthia usahakan setiap harinya ketika melakukan kegiatan hafalan terhadap anak-anak. Kalau kita hanya sekedar membaca bersama-sama dengan anak-anak, anak-anak itu nggak gampang fokus. Terus juga nggak mudah menghafalnya juga. Bagaimana kalau menurut Miss Cynthia kita hafalan itu metodenya mengulang-ulang. Jadi misalnya dari Miss Cynthia membacanya 3 kali, lalu diulang kembali sama anak sebanyak 3 kali. Apa seperti itu? Atau Miss yang lain juga ada ide untuk hafalan hadis ini? Siapa? Ada Azura atau Miss yang lainnya? Siapa? Mau menambahkan. Jadi ya Miss. ya mau. Mungkin diulang-ulang udah tepat juga, karena anak kan perlu proses juga untuk mencerna, ya menerima gitu ya, sampai dia benar-benar hafal. Cuma menurut Miss Asma, bagaimana kalau kita dengarkan juga orang tua murid, jadi kita sampaikan juga misalkan hadis yang diajarkan di sekolah, kita sampaikan lagi untuk mohon dibantu sama bundanya di rumah. Tapi bagaimana Ibu Kepala Sekolah dengan pendapat guru-guru? Ya, baik Miss tadi bagus ya, saling kolaborasi memberikan ide mengenai satu masalah yang tadi kita bahas bersama, yaitu kesulitan anak-anak dalam menghafal hadis ya. Tadi ini dari Miss Cynthia adanya pengulangan setiap hari, itu berarti melalui kebiasaan setiap pagi ya. Dan dari Miss Asma juga tadi dilibatkan orang tua dalam membantu pembelajaran ini menghafal hadis terutama ya. Dan dari Miss Ella
juga menerangkan agar penghafal hadis itu dengan gerakan agar lebih mudah. Nah, jawaban dari teman-teman guru itu sangat bagus. Itu bagaimana kalau kita kolaborasikan, kita satukan idenya. Jadi anak-anak nanti kita tentukan, oh ini untuk hadis misalnya hadis makan dan minum. Nah, ini kita tentukan tuh gerakannya seperti apa. Setelah kita menemukan gerakan-gerakannya, kita juga praktekkan setiap pagi. Dengan praktek kita videokan, kita buat barcode-nya, kita kirimkan ke orang tua murid. Jadi mereka bisa belajar dari rumah dengan melihat misalnya gerakan yang Miss sudah contohkan. Gitu. Kalau itu kita praktekkan bersama, insya Allah ini tidak menjadi kendala lagi. Ini jadi memudahkan anak-anak dalam menghafal hadis. Tapi di sini hadis bukan hanya dihafal ya. Bagaimana kita juga bisa mengedukasi anak-anak atau memberikan hadis ini agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kalau lagi marah tarik nafas 3 kali? Oh betul, biar apa? Biar relax ya. Tahu kan dokternya lucu, nanti ketawa kembali. Terus teman-teman, hafal tidak dengan hadis kebersihan? Hafal. Coba pakai gerakan yuk, tangannya yuk. Hadis kebersihan. At-tahurut syatrul iman. Kebersihan itu sebagian dari iman. Coba rapid ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan bermain kuis tebak hadis ya. Oke, coba nih perhatikan ya. Ini nanti ada gambar dan ada suara. Nabila tinggal klik ya. Tahuru syatrul iman. Tahuru hadis apa? Oke. Siapa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahru wa la kal jannah. Hadis apa? Betul. Hadis apa itu? Jangan marah. Juga kata bagaimana nih setelah adanya metode gerakan menghafal hadis dengan gerakan ini dengan sebelumnya nih itu Bun? Menurut Bunda bagaimana? Kalau ada metode gerakan tersebut, alhamdulillah guru bisa mencerna dan bisa lebih mudah gitu untuk menghafalkan, mempraktekkan sendiri dan lebih gampang gitu dengan adanya metode gerakan dari yang diajarkan oleh guru-guru TK Rananya seperti halnya minum, dia udah bisa berdiri, sholat, jatuh apa seperti yang agama yang harus dilakukan. Alhamdulillah benar-benar untuk diri sendiri ya, alhamdulillah benar-benar bisa mencerna dan baik untuk pembelajaran. Adanya metode gerakan sangat banyak sekali nih. Sebelumnya menghafal hadis dengan metode mengulang cepat lupa. Setelah menggunakan metode hafalan hadis dengan gerakan, saya bisa menjadi lebih cepat menghafal. Terus dapat menerapkan makna dari hadis yang dipelajari dalam kegiatan sehari-hari. Teman-teman, nama aku Tiara. Hadis marah, latak dok walakal jannah. Janganlah kamu marah, bagimu surga. Ada lagunya juga loh teman-teman. Jangan marah, sabarlah, sabarlah. Jangan kamu marah, bagimu surga. Latak dok walakal jannah. Jika kamu marah, sedang berdiri, duduklah, duduklah. Jika sudah duduk, kamu masih marah, berbaringlah, berbaring.